Jakarta, 20 Oktober 2024. Pukul 3 sore hari. Khalila menatap kotak-kotak kardus yang tersusun ke atas, memenuhi bagian kamarnya. Sore ini, dia membawa sisa barang pribadinya ke rumah setelah tadi pagi hanya perabotan rumah dan barang-barang milik orang tuanya diangkat kemari. Kali ini, perempuan itu hanya sendirian, lantaran kedua orang tuanya masih bergelut di kantor masing-masing. Pandangan mata gadis itu menatap sekitarnya. Ini adalah hari pertama kepindahannya setelah 10 tahun lamanya telah meninggalkan rumah masa kecilnya ini. Ternyata hampir tidak ada perubahan. Suasana, warna cat di dinding, bahkan beberapa figura masih menempel rapi di dinding rumah itu. Gadis itu melangkahkan kakinya menuju rak buku yang hanya terdapat beberapa figura di sana. Mengambil figura itu dan melihat dengan seksama. Dahinya menyerit dan raut wajahnya pun bingung. Bingung dengan siapakah dirinya di foto ini. Seorang anak laki-laki yang ia rangkul dengan wajah datarnya. Sedangkan pada foto itu Khalila tersenyum ceria. Kemudian, baru beberapa saat mata kecilnya membulat sempurna. Ia teringat sesuatu. Hah? Bentar. Ini Kaisar bukan ya? Ucapnya kemudian sambil menutup mulutnya untuk mengatasi rasa terkejutnya. Gadis itu meletakkan kembali figura kecil tersebut. Kemudian, matanya beralih ke sebuah figura yang memperlihatkan Khalila versi kecil sedang mencium pipi Kaisar kecil. Khalila terkekeh. Kalau diingat-ingat, memang lucu juga sih. Kini sekarang dirinya bertanya-tanya, di manakah anak laki-laki yang selalu diam dan mengalah saat berhadapan dengan dirinya itu? Khalila. Lamunan Khalila buyar seketika saat mendengar suara ketukan pintu. Khalila melihat bundanya berdiri di pintu kamarnya lengkap dengan setelan kantornya. Bunda, udah pulang? Ucap Khalila sambil tersenyum dan menyalami tangan sang bunda. Iya, baru aja bunda pulang. Ini tolongin bunda ya, kasih ini ke Mama Lili. Ucap bunda sambil menyodorkan kotak berwarna putih berisi cookies itu ke hadapan anak satu-satunya. Siapa tadi? Mama Lili. Lili? Siapa bun? Khalila gak pernah kenal sama yang namanya Lili. Ucap Khalila sambil menerima bingkisan kecil itu. Raut wajahnya tampak bingung. Astaga, Lili tuh sahabat bunda, sekaligus mamanya si Kaisar. Masa kamu lupa? Kan sekarang rumahnya udah di depan rumah kita. Oh, iya sih agak lupa. Maaf atuh bun, Khalila kan pelupa. Ucap Khalila dengan cengiran khasnya itu. Ya udah, bunda minta tolong ya. Bunda mau mandi dulu, gerah soalnya. Ucap bunda sambil meninggalkan anaknya itu menuju kamar pribadinya. Sepeninggal bundanya, Khalila terdiam sebentar. Gadis itu sedang berpikir, kalau begitu, ini adalah satu kesempatan Khalila untuk bertemu teman masa kecilnya itu. Khalila amat penasaran bagaimana bentuk laki-laki itu sekarang. Kalau dulu Khalila yang lebih tinggi dari Kaisar, kalau sekarang hanya Allah yang tahu. Karena Khalila belum bertemu Kaisar. Dengan segera, perempuan itu melangkahkan kakinya menuju rumah Lili, membuka gerbang rumahnya. Selama beberapa waktu, Khalila menikmati suasana nyaman di sekitar rumahnya, menghirup udara sepuasnya. Dia sangat merindukan tempat ini, di mana tempatnya menghabiskan masa kecilnya dulu. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke depan,
dan langsung terdiam ketika melihat laki-laki tinggi dengan t-shirt hitamnya dan celana hitam yang sedang menyiram tanaman di depan rumahnya. Kalila menyipitkan matanya, memperhatikan postur tinggi tegap dan terlihat tampan dari belakang itu dengan seksama. Wow, ganteng banget dari belakang. Ganteng gini gak mungkin OB di rumahnya sama Lili kan. Tapi kayaknya itu bisa jadi jodoh Kalila deh. Kalila masih berdiri di tempat. Perempuan itu masih berpikir siapakah orang di depannya. Auranya tampak tidak asing. Perempuan itu memiringkan kepalanya. Kemudian matanya membulat sempurna. Tangannya bergerak menutup mulutnya. Hah? Apa jangan-jangan ini Kak Kaisar? Buset. Apa beneran ya? Ini emang jodoh Kalila? Kan jodoh bisa dari pertemuan gak sengaja. Siapa tahu ini emang beneran jodoh Kalila. Batin Kalila semakin ngawur. Oh iya, perempuan itu kan kadang setengah gila. Gadis itu tersenyum lebar. Ia yakin 100% bahwa orang di hadapannya ini adalah teman masa kecilnya 10 tahun yang lalu. Kakinya mulai berjalan perlahan menghampiri laki-laki bertubuh tegap itu. Jantungnya berpacu lebih cepat dari biasanya. Kalau itu memang benar Kak Kaisar, dia akan menganggap bahwa kepindahannya kemari bukanlah hal yang sia-sia. Permisi, kamu Kak Kaisar bukan? Tanya Kalila sambil tersenyum menunjukkan daratan giginya. Ini mah dia kesenangan. Kaisar yang merasa terpanggil membalikkan badannya, melihat seorang gadis dengan rambut panjang dan tingginya yang hanya sampai di bagian dadanya. Laki-laki itu menyeritkan dahinya, bingung dan kedatangan makhluk asing di depannya ini. Siapa? Ucap Kaisar seadanya. Kenalin, aku Kalila Raylin. Aku teman masa kecil kakak 10 tahun yang lalu. Tapi Kak Kaisar ingat gak sama aku? Ucap Kalila dengan pandangan yang penuh harap dan tangannya yang menjulur ke depan. Enggak. Singkat padat adalah hobi Kaisar ketika berbicara. Setelah menjawab, laki-laki itu membalikkan badannya, melanjutkan kegiatan menyiram tanaman dengan ogah-ogahan. Ini, kalau bukan atas perintah mamanya, anak laki-laki itu juga ogah duluan. Kalila menurunkan tangannya. Yah, lupa dia. Wajahnya tampak kecewa dan cemberut menghadapi kenyataan pahit itu. Kalila mencoba untuk tersenyum kembali. Ia harus pede. Kemudian, ia melangkahkan kakinya untuk berdiri tepat di samping laki-laki itu. Dia masih ingin memastikan kembali. Kalila tidak akan menyerah begitu saja. Perempuan itu menghentakkan salah satunya. Ih, Kak! Masa lupa sih sama Kalila? Kita dulu sering main bareng loh. Ada foto bareng juga, tapi di rumah. Dan dulu Kak Kaisar dulu sering nginep banget di rumahku. Masa lupa sih? Pikun ya? Kaisar hanya melirik gadis di sebelahnya, tidak merespon apapun pertanyaan yang diajukan oleh Kalila. Membuat gadis itu semakin menunjukkan raut sedihnya. Sombong banget sih. Masa cewek secantik Kalila gak diingat? Gumam Kalila pelan. Kepalanya menunduk ke bawah. Matanya tertuju pada kantong yang berisi cookies titipan mamanya.
Oh iya, dirinya baru mengingat harus memberikan ini kepada Lily. Iya, Lily namanya. Ya udah deh, kalau gitu ini aku mau kasih ini. Tolong kasihin ke bunda kamu ya. Tidak lama setelah itu, gerbang rumah tersebut terbuka dan memperlihatkan wanita paruh baya yang anggun dan cantik. Loh, kamu Kalila bukan? Wajah Kalila yang tadi muram langsung berganti secepat kilat. Saat melihat perempuan paruh baya itu, ia rasa sepertinya ini merupakan sahabat bundanya. Oh, Tante Lily ya? Apa kabar? Sambut Kalila sambil tersenyum. Sebetulnya dia ragu sih, apakah memang ini betulan Lily itu? Baik dong sayang. Kamu barusan pindah sore ini ya? Kalila menghela nafas lega. Ternyata memang betulan Lily. Kalila mengangguk, kemudian memberikan kantong berisi cookies itu kepada Lily. Ini dari bunda tante. Aku barusan disuruh nganter ke sini. Lily menerima kantong tersebut dengan mata yang berbinar. Oh ya ampun, bunda kamu tuh gak pernah berubah ya. Bunda kamu tuh selalu tahu banget soal apa yang mama suka. Namun berbeda dengan Kaisar, cowok itu dari tadi diam, memperhatikan dua perempuan itu bercengkrama. Seharusnya laki-laki itu tidak berdiri di sini. Walaupun begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu mamanya untuk selesai mengobrol dengan gadis aneh di sampingnya itu. Kaisar, ini Kalila loh. Kamu inget kan? Dulu kalian sering main bareng, nginep bareng, berangkat sekolah bareng, foto-foto bareng, ke taman safari bareng. Dia teman main kamu, tapi ya 10 tahun yang lalu. Terpaksa harus pindah dari rumah karena urusan ayahnya. Harus pindah. Kaisar menggeleng. Oke, sekarang dia percaya kalau gadis di sampingnya itu memang sungguhan teman masa kecilnya 10 tahun yang lalu. Kalila, maklumin ya, dia emang gitu kalau otaknya cuma isi rumus matematika. Kamu masuk aja, mama abis ini masak loh. Sekalian makan siang sama Kaisar. Ayo, ucapnya sambil menggandeng tangan Kalila, mengajak anak perempuan itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Kaisar mendengus pelan. Sebenarnya, laki-laki itu ingat siapa gadis yang menyapanya tadi. Tapi Kaisar tetaplah Kaisar. Gengsinya seluas lautan, cueknya setinggi Monas. Dengarkan audiobook Gemah Hati Muda eksklusif on YouTube yang akan tayang setiap hari Jumat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan juga jangan lupa klik tanda lonceng supaya kamu tidak ketinggalan episode terbaru selanjutnya. Sampai ketemu di episode kedua Gemah Hati Muda audiobook version.